Istu yang divonis sensitif terhadap udara kotor tak bisa memilih udara mana yang akan ia hirup. Istu merasa haknya untuk bisa menghirup udara bersih terampas. Karenanya pada 2019 lalu, bersama 31 warga lainnya, Istu mengajukan gugatan warga negara tentang pencemaran udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Intinya supaya pemerintah itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 kan gitu ya. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak ya. Setelah melalui perjalanan panjang, gugatan Istu dan warga dimenangkan sebagian pada 2021. Dalam putusan itu, 5 tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka dihukum menjalankan upaya untuk mengendalikan pencemaran udara. Namun hanya Gubernur DKI yang menerima putusan. 4 tergugat lainnya mengajukan banding. Warga kembali menang pada tingkat banding pada Oktober 2022. Pada Januari 2023, pemerintah mengajukan kasasi. Harusnya ketika hakim memerintahkan bahwa para tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum ya, dengan melakukan abainya tadi, tidak melindungi masyarakat, tidak memberikan informasi mengenai polusi udara, bahkan mengendalikan sumbernya, dengan melakukan langkah kasasi itu bentuk salah satunya abai. Karena apa? Karena masyarakat merasa ini belum optimal, dan masyarakat merasa masih dampaknya masih terasa ketika terutama musim-musim kemarau ya. Dan seperti tingkat penyakit tinggi gitu ya pada saat musim kemarau ini, banyak yang ispa, banyak yang sakit tenggorokan dan segala macam, itu bukti bahwa ternyata sumber pencemaran ini belum dikendalikan secara utuh. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup enggan menanggapi kasasi pemerintah atas gugatan polusi udara. Mungkin saya mohon maaf, saya tidak tahu secara detail karena itu ditangani oleh Biro Hukum. Kalau alasannya kenapa mengajukan kasasi, sebaiknya ditanyakan kepada Biro Hukumnya. Mohon maaf, saya nggak terlalu tahu yang itu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi polusi Jakarta. Kita sudah memperbaiki kualitas bahan bakar dengan menerapkan Euro 4. Tapi memang diimplementasinya masih banyak yang solar yang kita tidak mau menggunakan Pertadek. Kita juga sudah menetapkan baku mutu yang untuk industri, perbaikan industri diperketat, PLTU diperketat, kemudian industri-industri yang padat energi, padat bahan bakar juga diperketat. Jadi sebetulnya upayanya sudah banyak, tapi memang karakteristik dari masalah lingkungan itu yaitu tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. KLHK mengatakan upaya mengatasi polusi merupakan tanggung jawab lintas sektoral. Kementerian Lingkungan Hidup ini sebetulnya kan perannya melakukan pemantauan, kemudian membuat semacam upaya pengendaliannya. Tapi sumber paling banyak itu kan disebabkan oleh aktivitas ekonomi. Misalnya kendaraan bermotor itu bukan Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai roadmap-nya. Yang kita lakukan adalah kita mendukung dan meyakinkan kementerian-kementerian lain, sektor-sektor lain untuk mempunyai program yang sama. Masalah polusi udara Jakarta sebetulnya bukan hal baru. Tajuk utama koran Kompas tahun 1971 sudah menyoroti soal polusi Jakarta yang menyebabkan warganya jarang melihat pagi yang cerah. 5 dekade berlalu, namun seolah tak ada perubahan. Menghirup udara bersih yang bebas dari polusi adalah hak setiap warga. Negara harus buka mata. Jika selalu diabaikan, polusi udara akan terus meneror dan mengancam kesehatan warga.